Penuntun Guru, Bagian 1, Ikhtisar, Ayat Inti, Yesaya 25 ayat 9, Fokus Pelajaran, Matius 13 ayat 30, 38-41, 2 Timotius 3 ayat 13, Matius 24 ayat 27, 30, 31, 1 Korintus 15 ayat 51-53, 1 Tesalonika 4 ayat 13-18, Daniel 8 ayat 14, Daniel 7 ayat 9-14, Daniel 9 ayat 20-27, Roma 13 ayat 11. Pendahuluan. Poin krusial dalam kontroversi besar ini adalah kedatangan Mesias. Selama periode nubuatan 70 minggu, iblis berjuang untuk menghancurkan iman Israel akan kedatangan Mesias yang pertama sebagai penggenapan janji, nubuatan, dan gambaran perjanjian lama. Dengan cara yang sama, pada akhir periode waktu nubuatan 2300 tahun, kekuatan jahat berusaha mengaburkan penggenapannya dalam penghakiman sebelum masa Advent yang terjadi di bait suci surgawi, dan untuk menekan pemberitaan kedatangan kedua kali Mesias, pada akhir masa nubuatan selama 70 minggu, terdapat umat Allah yang setia, seperti Simeon, yang menantikan penghiburan bagi Israel, Lukas 2 ayat 25, atau Hana dan yang lainnya yang menantikan kedatangan Tuhan. Penebusan Yerusalem, Lukas 2 ayat 38. Beberapa orang yang setia ini melihat dalam diri Yesus penggenapan janji kedatangan Mesias yang pertama. Demikian pula, pada akhir masa 2300 tahun, terdapat orang-orang beriman, seperti William Miller, yang pesan kebenaran masa kini-nya berfokus pada harapan akan segera munculnya Mesias. Miller tidak menemukan pesan ini melalui metodologi filosofis tetapi melalui pembacaan kitab suci secara harafiah. Hal ini sekali lagi menggambarkan pentingnya kitab suci dalam kontroversi besar ini. Tema pelajaran, penelitian ini berfokus pada dua tema besar. 1. Meskipun tanggal dan tahun pasti kedatangan Kristus yang kedua kali tidak disebutkan dalam nubuatan Alkitab, nubuatan 70 minggu dan 2300 hari, yang berkaitan dengan kedatangan Yesus yang pertama dan kedua, telah digenapi dengan tepat. Penggenapannya yang tepat meyakinkan kita bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali adalah sesuatu yang pasti dan sudah dekat. 2. Umat Advent dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan kepada dunia penggenapan nubuatan yang paling lama ada di dalam Alkitab. Tuhan juga menunjuk mereka untuk memanggil dunia agar merangkul pengharapan kedatangan Yesus kedua kali untuk mengakhiri pertikaian besar selama-lamanya. Bagian 2, komentar, menemukan harapan dalam premilenialisme. Harapan dan optimisme memenuhi atmosfer Amerika Serikat pada abad ke-19, negara baru yang lahir dari revolusi Amerika yang unik. Abad ini membawa perubahan dan penemuan sosial, ekonomi, politik, serta teknologi, yang menjanjikan permulaan dunia baru. Semangat zaman mempengaruhi umat Kristen evangelis Protestan di negara tersebut, hingga semangat tersebut meresap ke dalam agama dan gereja mereka. Hasilnya adalah kekristenan postmilenial dengan semangat eskatologis yang penuh harapan dan optimis. Tapi apa itu postmilenialisme? Milenialisme berasal dari kata milenium, yang mengacu pada 1000 tahun pemerintahan Kristus bersama orang-orang kudus seperti yang dijelaskan dalam Wahyu 20 ayat 1-6. Meskipun kebanyakan orang Kristen menerima ajaran Alkitabiah tentang milenium ini, tidak semua orang sepakat tentang bagaimana menghubungkan milenium dengan kedatangan kedua dan penghakiman terakhir. Para teolog pasca apostolik pertama,
Para bapa apostolik mengadopsi premilenialisme, keyakinan bahwa Kristus akan kembali ke bumi sebelum milenium dan melaksanakan penghakiman terakhir. Umat Advent, tentu saja, memahami bahwa milenium akan terjadi di surga. Namun, tak lama kemudian, bapak gereja berikutnya, seperti Origenes dari Alexandria dan Agustinus dari Hippo, mengintegrasikan bahasa Yunani filsafat dengan teologi Kristen dan menerapkan metode alegoris pada pembacaan dan interpretasi Alkitab. Akibatnya, mereka menolak premilenialisme sebagai suatu pemahaman yang naif dan dangkal terhadap kitab Wahyu, dan malah mengajukan teori baru mengenai milenium, yang kemudian disebut amilenialisme. Menurut teori ini, milenium harus dipahami secara alegoris atau spiritual. Seperti dalam filsafat Yunani, yang menyatakan bahwa waktu tidak mempunyai relevansi khusus dengan spiritualitas atau dengan lingkup keberadaan roh, para bapak gereja ini menyimpulkan bahwa milenium mengacu pada periode gereja yang berlangsung antara kedatangan Yesus yang pertama dan kedua. Oleh karena itu, milenium bukanlah masa lalu atau masa depan, melainkan mewakili seluruh era kekristenan. Selama periode ini, Kristus memerintah secara rohani bersama jiwa orang-orang kudus yang telah meninggal di surga, dan juga dengan gereja di bumi. Gereja adalah kerajaan Allah di planet ini. Kristus bekerja untuk mendirikan gerejanya sampai ke ujung bumi, sehingga mengurangi kuasa iblis. Namun, sebelum kedatangan kedua, setan akan merusak gereja, yang mengarah pada masuknya antikristus. Pada saat ini, Yesus akan kembali, menyelamatkan gereja dari antikristus, dan melaksanakan penghakiman terakhir, dengan demikian membangun kembali tatanan baru. Posisi ini dianut oleh Gereja Katolik Roma, Gereja Ortodoks, dan beberapa denominasi Protestan, seperti Gereja Lutheran, Anglikan, dan Presbiterian. Postmilenialisme. Postmilenialisme merupakan adaptasi dari amilenialisme oleh gereja-gereja Protestan abad ke-19, yang menerapkannya pada situasi kontemporer mereka. Seperti kaum amilenialis, kaum postmilenialis berpikir bahwa Kristus akan datang pada akhir milenium. Namun, berbeda dengan penganut paham amilenialis, sebagian besar penganut paham pasca-milenial berpendapat bahwa milenium mewakili 1000 tahun literal. Periode ini tidak mewakili seluruh era kekristenan, tetapi hanya 1000 tahun terakhir sebelum kedatangan Kristus kembali. Selama 1000 tahun ini, Kristus akan bekerja melalui Roh Kudus dan melalui gereja untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia untuk mendirikan kerajaan 1000 tahunnya. Ketika sebagian besar penduduk bumi menerima Injil, kuasa dan kendali iblis akan berkurang, dan dunia secara bertahap akan memasuki zaman keemasannya, suatu periode perdamaian, kebenaran, keadilan, kasih, dan kemakmuran yang akan menjadi gambaran awal dari Injil. Kedatangan kerajaan Allah yang kekal. Karena sangat optimis terhadap sifat individu dan masyarakat manusia, kaum postmilenialis tidak membayangkan suatu masa ketika gereja akan menjadi korup atau ketika antikristus akan mengendalikan dan menindas gereja dan dunia. Milenium akan diikuti oleh kedatangan Kristus yang kedua kali, kebangkitan umum, penghakiman terakhir, dan kerajaan ilahi yang kekal. Dilihat dari keberhasilan Injil di dunia pada abad ke-18, para penganut postmilenialis abad ke-19 menyimpulkan bahwa milenium masih berada di masa depan, meskipun sangat dekat, bahkan sudah dekat. Selain itu, karena kerajaan milenial akan diresmikan melalui gereja oleh Kristus,
kaum Protestan menyingsingkan lengan baju mereka dan mulai bekerja keras untuk mewujudkan milenium dan melakukan hal tersebut dalam masa hidup mereka. Perubahan dan kemajuan memenuhi udara Amerika. Semakin banyak lembaga Alkitabiah yang menerbitkan Alkitab dan literatur Kristen. Para misionaris diutus ke luar negeri untuk mempersiapkan dunia menerima Injil dan memasuki kerajaan milenial. Sejalan dengan perkembangan ini, peningkatan jumlah penemuan teknologi berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup di Amerika dan di seluruh dunia. Masyarakat kesederhanaan berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui pantangan alkohol. Memperhatikan tidak adanya perang besar, partai politik dan semua jenis gerakan sosial menyerukan perubahan sosial yang mendalam sesuai dengan berdirinya kerajaan milenial Tuhan. Namun, tidak semua orang mengikuti kegembiraan mayoritas pasca milenial. Ide-ide asli premilenial dari para rasul dan para bapak apostolik dihidupkan kembali oleh para reformator Anabaptis pada abad ke-16, dan kemudian dilanjutkan oleh beberapa kaum Injili Inggris hingga abad ke-18. Dan, akhirnya, mulai menyebar di Amerika Utara pada paruh pertama abad ke-19. Pada abad ke-19, pendukung terbesar premilenialisme Alkitabiah adalah William Miller dan, setelah kekecewaan besar, Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Seperti kaum postmilenialis, kaum premilenialis Advent percaya bahwa milenium mewakili 1000 tahun literal, bahwa milenium masih berada di masa depan, dan akan segera dimulai. Gereja Masehi Advent Hari ke-7 berbeda dengan penganut postmilenialis. Penganut premilenialis Masehi Advent Hari ke-7 memahami dari Alkitab mereka bahwa keadaan akan menjadi lebih buruk bagi umat Allah sebelum hari Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 3-13, bahwa Yesus akan datang sebelum milenium. Wahyu 19 ayat 11-16, untuk menyelamatkan gerejanya yang teraniaya, membangkitkan umatnya, dan membawa mereka semua bersamanya ke surga. 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Di surga, umat Allah tidak hanya akan memerintah bersama Kristus, Wahyu 20 ayat 4 dan 6, namun juga berpartisipasi bersama Allah dalam penghakiman orang jahat, Wahyu 20 ayat 4. 1 Korintus 6 ayat 2. Pada masa itu, iblis digambarkan terikat selama 1000 tahun, Wahyu 20 ayat 2, di bumi karena dia tidak dapat menyesatkan bangsa-bangsa, Wahyu 20 ayat 3. Bangsa-bangsa ini merupakan orang-orang jahat yang tidak akan dibangkitkan sampai akhir masa 1000 tahun, Wahyu 20 ayat 2, 3 dan 5. Setelah penghakiman milenial berakhir, Yesus kembali ke planet bumi bersama semua orang kudusnya. Dia membangkitkan orang jahat, Wahyu 20 ayat 5, 7 dan 13, dan melaksanakan penghakiman terakhir, Wahyu 20 ayat 11 dan 12. Iblis mencoba menipu orang jahat untuk terakhir kalinya guna menghasut mereka untuk berperang melawan Allah dan merebut kerajaannya dengan kekerasan, Wahyu 20 ayat 7-9. Peristiwa ini mencapai puncak kontroversi besar. Kristus melaksanakan penghakimannya, dan orang jahat, iblis, dan kejahatan, serta kematian itu sendiri, semuanya dilemparkan ke dalam lautan api, Wahyu 20 ayat 9, 10, 14 dan 15, dan dimusnahkan selamanya. Miller dan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 tidak memiliki optimisme yang sama dengan rekan-rekan pasca milenial mengenai sifat manusia dan tentang masa depan umat manusia yang cerah dan utopis.
Namun sikap ini bukan karena Miller dan orang Advent bersifat antisosial, pesimistis, atau negatif sehingga tidak mampu bersukacita atas kemajuan dan harapan umat manusia. Sebaliknya, Miller dan Gereja Masehi Advent hari ke-7 sampai pada pemahaman premilenialis mereka melalui studi Alkitab mereka yang solid, literal, historis tata bahasa. Oleh karena itu, mereka menolak baik amilenialisme maupun postmilenialisme karena doktrin-doktrin ini tidak berakar pada Alkitab, melainkan pada praanggapan filsafat Yunani kuno atau kajian sosioekonomi politik kontemporer. Dalil-dalil kaum amilenialis atau postmilenialis bukan hanya tidak ada dalam Alkitab, namun juga bertentangan dengan ajaran Alkitabiah, sehingga memutarbalikkan Injil dan menimbulkan harapan palsu. Miller dan umat Masehi Advent hari ke-7 merindukan harapan, namun mereka menginginkan harapan yang dibangun di atas dasar yang kokoh dari firman Tuhan. Hanya dalam beberapa dekade, 2 perang dunia dan 1 perang dingin di abad ke-20 menghancurkan optimisme pasca milenial mengenai sifat manusia dan tentang perlahan-lahan umat manusia memasuki kerajaan Allah yang damai dan sejahtera. Kebanyakan kaum evangelis kembali ke premilenialisme. Benar, premilenialisme ini dikemas ulang dan diputarbalikan, sehingga masuk ke dalam ajaran dispensasionalisme yang tidak alkitabiah. Namun demikian, fakta bahwa kaum evangelikal kembali ke premilenialisme menunjukkan bahwa amilenialisme dan postmilenialisme bukan hanya tidak alkitabiah tetapi juga merupakan penafsiran yang tidak memadai dan mengecewakan mengenai peristiwa-peristiwa akhir zaman. Pramilenialisme Alkitabiah adalah satu-satunya landasan harapan. Ayat ini mengajarkan bahwa meskipun umat manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri atau dunia, Yesus akan datang kembali pada masa yang paling sulit dalam sejarah. Sebelum milenium, Dia akan menyelamatkan kita dari serangan terakhir iblis dan pasukannya dan akan memimpin pertikaian besar menuju akhir. Bagian 3, Penerapan Kehidupan. 1. Bagaimana kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali membawa harapan bagi konteks agama dan atau budaya Anda? Bagaimana Anda bisa menjelaskan kepada tetangga Anda bahwa kedatangan Yesus kembali adalah satu-satunya harapan umat manusia? 2. Seberapa relevankah penggenapan nubuatan waktu dalam Alkitab? Misalnya 2300 tahun, dalam konteks agama atau budaya Anda. Pikirkan dan usulkan cara-cara agar Anda dapat menjadikannya relevan bagi masyarakat di komunitas Anda. 3. William Miller mengembangkan cara khusus dalam membaca dan memahami Alkitab. Apa model Anda dalam membaca dan menafsirkan kitab suci? Kembangkan dan bagikan kepada kelas sekolah sahabat Anda cara Anda sendiri yang bermakna dalam memahami firman Tuhan. Bagikan bagaimana kebenaran Alkitab telah mengubah tidak hanya kehidupan Anda sendiri tetapi juga kehidupan keluarga dan komunitas Anda.